Wa qala Musa, dan Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, jika kalian semuanya amantum, beriman, billahi, kepada Allah, fa alaihi, maka hanya kepada Allah lah, tawakkalu, kalian berserah diri, bertawakal, memasrahkan diri, in kuntum, jika kalian semuanya muslimin, itu orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Fir'aun itu semakin merajalela, setelah kalah, setelah tukang sihirnya kalah dengan mukjizat, tukang sihirnya malah masuk Islam, percaya kepada Nabi Musa, mengikuti Nabi Musa. Akhirnya kan tambah sangar Pak Fir'aun itu. Tambah merajalela, tambah kejam. Istilahnya gimana itu ya? Orang hebat kok kalah, kan gitu Pak. Tambah malu sehingga dia merajalela, sehingga yang jadi sasarannya itu adalah Bani Israel. Yang selama ini diperbudak, akhirnya ditambah kekejamannya kepada mereka. Dalam kondisi yang seperti itu Pak, kondisi yang sulit, Nabi Musa mengajak kaumnya untuk apa? Ayo berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain untuk lari, mengadukan kondisi ini, minta tolong. Tidak ada lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Al-Furqan ayat 58 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Wahai Nabi Muhammad, bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, dan sucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu memujinya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau kondisi memang sudah kepepet, sudah tidak ada, sudah gimana Pak ya? Nggak ada yang sudah usahanya gagal. Mereka orang yang lemah, tidak bisa angkat senjata, kalah dengan kekuatannya Fir'aun. Apa? Jalan satu-satunya adalah mengadukan kondisi itu kepada Allah, berserah diri kepada Allah, artinya minta tolong kepada Allah. Sing ditoleh kalau sudah tidak ada, siapa yang ditoleh Pak? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaihi tawakkalu, wahai kaumku, ayo pasrahkan masalah ini, kita pasrahkan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah, itu maksudnya apa Pak? Tawakal itu apa toh? Tawakal itu adalah bersungguh-sungguh. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau katakan, tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabil masalihi wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirati kulliha. Wakilatul umuri kulliha ilaihi wa tahqiqul imani bi annahu la yu'ti wa la yamna'u wa la yadhurru wa la yanfa'u siwahu. Tawakal itu adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam apa? Hati ini bersandar kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah.
Bersungguh-sungguh dalam menyandarkan hati ini disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah untuk apa? Minta kebaikan dan minta kepada Allah agar dihilangkan musibah dan mara bahaya. Dan memasrahkan segala urusan kepada Allah. Serta merealisasikan kepercayaan dan iman bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang menolak, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang memberi manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cocok Pak, ini cocok. Yang namanya tawakal kondisinya ini cocok. In kuntum muslimin, jika kalian orang yang berserah diri. Kalau beriman harus berserah diri kepada Allah. Lah bukti berserah diri kepada Allah harus tawakal. Nah gitu Pak. Dan tawakal apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menyuruh umatnya Bani Israel bertawakal kepada Allah. Memasrahkan semuanya urusannya kepada Allah. Mengadukan masalah dan kondisi kepada Allah dan serta meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu kondisi di mana tawakal kita harus lebih diperkuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, supaya tawakal ini juga Allah menyuruh bertawakal kepada Allah. Siapa? Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sudah berdakwah kepada kaumnya menentangnya. Yaitu surat Yunus yang pernah kita pelajari, yaitu ayat 71. Mungkin masih ingat Pak. Watlu alaihim naba'a Nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum summa lam yakun amrukum alaikum ghummatan summa qdu ilayya wa la tundirun. Hai kaumku, kalau memang dakwaku ini membuat kalian marah, membuat kalian tersinggung, keberadaanku di sini, kalian merasa keberatan karena aku mengajak kalian menyembah Allah. Karena aku juga mengganggu kepercayaan kalian, selama ini kalian menyembah batu, menyembah berhala, saya ajak menyembah Allah. Terus kalian tolak, silahkan, sudah mau berbuat apa sama saya, silahkan, nyoh. Aku ora mlayu ngondindi. Dai kan begitu, Pak. Orang lo yang melayu ke sana kemari, menyembunyikan diri, ra usah. Harus tanggung jawab dengan apa yang dikatakan. Monggo. Mau berbuat apa silahkan. Yang penting aku ini dalam rangka melaksanakan tugas, kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabnya? Apa kata Nabi Nuh? Monggo, Pak. Monggo jenengan mau berbuat apa silahkan. Tapi fa'alallahi tawakkaltu. Wis tak pasrahno urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang urusannya sudah ruwet, sudah Pak. Ora ana sing ditoleh, sudah itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa orang yang memasrahkan urusannya kepada Allah alias bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, akan memberi jalan keluar, akan membelanya. Surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia rasakan, dia alami. Dan Allah akan memberi rizki dari arah di mana dia tidak menyangka-nyangkanya. Wong sing maksiat saja
masih diberi makan kok ya Pak ya. Masih diberi sehat, masih diberi makan, masih diberi kesempatan. Masa orang yang taat kepadanya, pasrah kepadanya, mengandalkan Allah. Makanya Allah berjanji. Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Surat Az-Zumar ayat 36. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah itu selalu mencukupi kepada hamba-hambanya yang totalitas pasrah terhadap perintah Allah. Diperintah melaksanakan, dilarang meninggalkan, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, alaihissallahu bikafin abdahu, Allah akan mencukupi hamba-hambanya. Kalau sudah ruwet, sudah apa, terus kita matur kepada Allah, Pak, sudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ustadz lah, saya pernah kayak gitu, tapi podo wae, nggak ada apa-apa. Loh, itu tergantung yakin, Pak. Yakinmu kepada Allah itu seberapa, disitulah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Nek kurang yakin ya memang enggak dikasih sama Allah. Ngapa ngasih orang yang enggak yakin? Tapi kalau yakin 100%, seperti yakinnya Abu Bakar, Pak. Abu Bakar itu ketika infak itu seluruh uang yang ada di tangannya, uang cash yang ada di tangannya, bukan seluruh hartanya, Pak. Uang cash yang ada di tangannya diinfakkan fisabilillah. Sampai Rasulullah, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Ibaratnya istilah gaji sebulan ini langsung disedekahkan, diinfakkan, Pak. Bisa itu. Allah akan memberi ganti. Bisa. Tapi kan yakini kayak Abu Bakar, toh, Pak. Kalau yakin kita seperti Abu Bakar, silakan. Pasti Allah akan memberi. Abu Bakar kan yakin. Manusia yang paling yakin dari umat Nabi Muhammad adalah nomor 1 adalah Abu Bakar. Setelah Nabi, Abu Bakar. Yakinnya kepada Allah. Nah, itu. Kalau kita nggak terlalu yakin, ya memang ya lama ya Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan, memberi kecukupan kepada kita. Kemudian Bapak hormati. Faqalu, akhirnya Pak, ketika Bani Israel diminta atau disuruh Nabi Musa supaya tawakal, akhirnya mereka ya tawakal. Inilah Bani Israel, Pak. Ketika kondisi mereka sudah parah, sudah enggak, pokoknya kondisinya lemah, ya akhirnya mereka mau. Makanya gitu. Kemudian mereka bersabda, faqalu, kemudian mereka berkata, alallahi, hanya kepada Allah tawakalna, kita memasrahkan diri kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami fitnatan, fitnah, lil qaumidz zalimin, yang dapat menguntungkan orang-orang zalim. Jadi mereka akhirnya mau, Pak. Disuruh tawakal, akhirnya mereka mengatakan, alallahi tawakkalna, ya Nabi Muhammad, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan kesulitan ini kepada Allah. Memasrahkan kepada Allah itu maksudnya apa, Pak? Urusannya dipasrahkan, hatinya sambil minta pertolongan kepada Allah. Bukan hanya pasrah-pasrah saja, tapi semua urusan diserahkan kepada Allah, hatinya sambil minta pertolongan kepada Allah. Karena yang namanya tawakal itu bagian dari minta pertolongan. Orang tawakal itu merupakan bentuk pertolongan kepada, bentuk minta tolong kepada Allah, Pak. Dan agama ini dibagi dua, Pak. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, agama ini dibagi dua, intinya dibagi dua. Beribadah dan minta tolong. Isi Al-Quran itu, Pak, intinya di Al-Fatihah kan? Nah,
Inti Al-Fatihah yang ayatnya 7 itu intinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah, dan ini adalah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup di dunia ini Pak, tujuan yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan seluruh aktivitas kita harus bernilai ibadah. Seandainya ada yang enggak bernilai ibadah, ojo sampai maksiat. Nomor 2, ojo sampai suwe-suwe. Kalau yang tidak bernilai ibadah itu ojo sampai terjerumus dalam maksiat dan ojo suwe-suwe. Wah, Pak, ya olahraga itu kan ora ibadah, Pak. Ojo sampai terjerumus dalam maksiat, terus ojo sampai suwe-suwe, ojo sampai jadi kegiatan yang menyita waktu, Pak ya. Secukupnya kan gitu, Pak. Nah, ini. Yang kedua dari inti orang hidup di dunia ini adalah wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah kita ini enggak ada apa-apa Pak ini kita ini. Dan tawakal kepada Allah itu merupakan bentuk bukti dari kita minta tolong kepada Allah. Loh, kita pasrahkan kepada Allah itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya supaya Allah nolong kita. Nah, maka tawakal itu Pak, tawakal itu bentuk usaha. Bentuk usaha agar Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kita. Makanya orang yang memasrahkan urusannya kepada Allah itu ya harus usaha. Sambil usaha semampunya. Wis ndak ada usaha kecuali doa. Selain doa kok masih ada usaha? Usaha. Gitu Pak ya. Makanya kalau ada orang yang pasrah-pasrah enggak usaha, itu namanya bukan tawakal. Itu namanya putus asa. Gitu Pak ya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan ini menjadi pelajaran kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Kalau sudah ruwet urusannya, sudah tawakal kepada, pasrahkan dalam hati kita, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Kemudian setelah tawakal Pak, akhirnya mereka doa. Ini bisa diambil pelajaran bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah, kok doa itu Pak didasari tawakal dan pasrah kita kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Setelah itu kita doa. Insya Allah doa akan dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya ketika kita itu dalam kondisi, wah engko isuk ditagih hutang, wah gitu Pak ya. Wah wes itu Pak, itu doanya minta tolongnya nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah doa itu insya Allah akan segera diijabah oleh Allah karena didasari rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu. Rabbana wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami fitnah yang menguntungkan orang-orang dolim. Nah, fitnah yang menguntungkan orang-orang dolim ini maksudnya apa? Ya. Apa yang dikatakan ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ini adalah satu, janganlah Engkau membuat mereka menang. Kalau Engkau ya Allah membuat mereka menang, mereka akan merasa benar dan mereka akan meyakini kita ini salah. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada Engkau dan tidak mau mengikuti Nabi Musa. Jadi janganlah Engkau jadikan kami fitnah yang menguntungkan orang-orang dolim, itu maksudnya ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini sebagai penghalang
dari imannya mereka kepadamu dan mereka mengikuti Nabi. Artinya jangan sampai ya Allah engkau jadikan kita ini penghalang yang menghalangi mereka dari beriman kepadamu dan mengikuti Nabi Muhammad. Nah, penafsiran ini Pak dikatakan oleh Imam Tobari. Ya. Kemudian dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Katsir. Satu, penjelasan dari tadi adalah satu. Di antaranya janganlah engkau menjadikan mereka menang, dan engkau menjadikan kami ini kalah, sehingga mereka merasa mereka benar, kita salah, sehingga mereka tidak mau beriman kepadamu dan tidak mau mengikuti Nabi Musa. Ya, maka Pak, dan ini memang Pak ya, memang jangan sampai kita ini menjadi fitnah. Jangan sampai kita ini menjadi fitnah yang membuat orang-orang kafir itu semakin jauh dari Islam, semakin tidak mau mendekati Islam, akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh Pak ya, contoh kita berdakwah. Ketika kita berdakwah ini dakwah ngawur Pak. Ngerusak sana, ngerusak sini, padahal yang dirusak iki negarane dhewe, bangsane dhewe. Ini kan berarti kita ini kan jadi fitnah. Sehingga orang-orang yang sakjane mau masuk Islam malah ra sida. Wedi, ternyata Islam iki ngono ya. Oh, sithik-sithik mateni wong, sithik-sithik mateni wong, sithik-sithik. Mateni wong sithik-sithik lara, Pak. Gitu. Nah, di antaranya begitu juga, Pak. Termasuk kita ini tidak mau rukun, tidak mau bersatu. Satu sama lain padunya akhirnya ditayangkan. Padunya itu apa Pak ya? Perkelahiannya itu ditampilkan di media sosial. Padahal masalah itu nggak perlu dipadukan gitu. Itu berarti kita ini menjadi fitnah yang menghalangi orang kafir seneng karo Islam, masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Oh, gitu Pak ya. Nah, gitu. Kadang-kadang kita juga begitu Pak. Kita itu wadu satu sama lain atau membuat kerusakan sini karena kita kurang sabar dalam berdakwah, akhirnya malah menjadi fitnah. Wong-wong kafir malah akhirnya jauh dari Islam. Tadinya pengen bantu wong Islam, tadinya pengen seneng Islam, arep mlebu Islam dadi mualaf rasido. Ngopo kowe ra sida masuk Islam? Wah, ternyata Islam ngono toh. Do padu sama-sama lain. Nanti kalau aku masuk Islam malah aku dipadu sama orang Islam. Ra sida aku. Nauzubillahi min dzalik. Termasuk ini juga, Pak. Bani Israel, ya Allah jangan engkau jadikan kami fitnah. Yang dengan fitnah dengan kami ini sehingga mereka Fir'aun dan bala tentaranya tidak mau beriman kepadamu. Di antaranya apa, Pak? Di antaranya ya Allah jangan engkau jadikan mereka menang kita kalah. Kalau mereka menang kita kalah, mereka nganggap mereka yang benar, kita yang salah. Akhirnya mereka nggak mau iman kepadamu, nggak mau ikut Nabi Musa alaihi salam. Wa najjina ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, selamatkanlah kami birahmatika dengan kasih sayangmu minal qaumil kafirin, dari orang-orang yang kafir. Selamatkanlah kami dengan kasih sayang-Mu. Selamatkan dari apa? Dari kekejaman Fir'aun. Supaya kita selamat. Kalau kita selamat, kita akan menegakkan agamamu. Kita akan mengikuti Nabi Musa, melaksanakan syariat Nabi Musa tanpa ada yang mengganggu. Maksudnya kan gitu Pak. Selamatkanlah kami dari Fir'aun. Supaya nanti kalau kita selamat, kita akan beribadah kepada Allah sesempurna mungkin. Apa yang dikatakan Musa kita laksanakan, apa yang dilarang Musa kita tinggalkan. Dan dalam beribadah itu tidak ada gangguan, tidak ada orang yang koyok Fir'aun dan bala tentaranya itu. Yang selalu menghalangi kita dari beribadah kepadamu, malah menyuruh kita untuk menyembah dia, padahal dia itu manusia yang jahat.